Niat sulitkan Inter, taktik Atlanta malah dibalikan dan hanya menyulitkan diri mereka sendiri. Lalu apa taktik Inzaghi sehingga membuat senjata makan tuan bagi Atlanta? Temukan semua jawabannya di video ini. Inzaghi tetap gunakan formasi 3-5-2. Onana kembali isi posisi kiper. D'Ambrosio kini mengisi salah satu slot bek tengah. Sementara di depan Lautaro diduetkan dengan Lukaku. Pemilihan pemain di laga ini keluar dari pola normalnya. Ini akan dibahas lebih lanjut nanti. Sekarang yang patut diingat adalah posisi Dumfries dan Barella. Gasperini masih gunakan 3-4-2-1. Kecuali yang cedera, semua pemain inti ia mainkan. Yang patut diingat adalah posisi 3 bek tengah, 2 wingback, dan Ederson. Sebelum membahas taktik pertandingan, mari bahas sedikit mengapa Inzaghi keluar dari pola susunan pemain yang biasanya ia mainkan. Normalnya Inzaghi akan merotasi pemain dengan mengistirahatkan 8-9 pemain saat main seminggu 2 kali. Tapi kini hanya ada 3 pemain yang diganti dan hampir semua pemain inti dimainkan. Padahal jeda dari final Coppa Italia hanya 2 hari. Itu dilakukan dengan 2 alasan. Pertama, Inter hadapi Atlanta yang sedang memburu poin untuk langkahi Milan di posisi 4. Sehingga tim kuda hitam ini akan sangat ngotot karena laga ini krusial menentukan nasib mereka di zona UCL. Kedua, laga ini dijadikan laga terakhir bagi pemain inti karena laga lawan Torino akan jadi laga istirahat sebelum final UCL. Jadi lawan Torino pemain pelapis akan diturunkan. Prediksi Inzaghi pun tepat. Atlanta memang main berani dan ngotot di laga ini. Di atas lapangan itu terlihat dari high block yang dilakukan. Saat bola dikuasai kiper dan bek Inter, pemain Atlanta langsung lakukan pressing, sehingga membuat Inter kesusahan lakukan build up perlahan dari belakang. Pressing ini cukup intens karena mereka berani majukan bek sampai lini tengah. Di sini terlihat Zappacosta dan Scalvini maju mempressing Dumfries dan Barella. Majunya Zappacosta masih normal karena ia wingback, tapi Scalvini maju sangat jauh dari posisi aslinya sebagai bek tengah. Nah, ini yang disadari Bastoni. Ia sadar 2 dari 5 bek Atlanta keluar dari posisi aslinya, sehingga hanya tersisa 3 bek. Ia pun mengumpankan bola langsung ke Lukaku. Dengan situasi 2 penyerang dijaga 2 bek, tentu ini mempermudah Lukaku dan Lautaro lakukan one-two. Lautaro pun mengumpankan kembali bola ke Lukaku. Lukaku bisa hadap-hadapan dengan kiper dan gol pertama Inter pun tercipta. Dalam proses gol pertama ini sebenarnya ada kesalahan posisi dari Scalvini. Ia telat kembali ke belakang saat Jim City mempressing Lukaku. Harusnya ia segera turun ke bawah menutup ruang yang ditinggalkan Jim City. Tapi sebaliknya ia tetap di tengah saat hal tersebut terjadi. Kesimpulan ini diambil karena Gasperini sendiri menerapkan formula 4-1 saat bertahan. Artinya 4 bek ada di belakang dan 1 bek mempressing ke tengah. Jadi saat hanya ada 3 bek di belakang berarti ada 1 bek yang di luar posisinya. Nah, di sini itu dilakukan Scalvini. Untuk detail taktik ini akan dibahas lebih lanjut nanti. Tidak hanya di pertahanan lawan, di pertahanan sendiri pun pressing ketat dilakukan. 5 bek akan mematuhi formula 4-1. Artinya 4 bek tetap di belakang dan 1 bek mempressing ke tengah. Misalnya di sini terlihat ada 5 bek, lalu salah 1 bek akan mempressing Barella di lini tengah, sehingga hanya sisakan 4 bek. Hilangnya 1 bek ini sebenarnya tidak mengganggu kekokohan pertahanan Atlanta. Tapi kalau saja hilang lagi 1 menjadi 3 itu baru membuat pertahanan lemah. Itu seperti yang terjadi di gol pertama Inter. Lalu mengapa gol kedua Inter tercipta padahal ada 4 bek di belakang? Kalau ini karena kualitas umpan dari Lautaro. Bek Atlanta sudah benar dengan mematuhi formula 4-1. Dalam pressing tinggi mereka sisakan 4 bek di belakang. Tapi kini mereka hadapi umpan magic dari Lautaro. Ia memberikan umpan pada Di Marco lewat sisi dalam. Umpan ini sangat berkelas karena normalnya lewat sisi luar.
Umpan brilian ini mampu diterima Di Marco dan ia menusuk lewat sisi kiri. Memang permainan agresif Atlanta ini membuat formula kesejajaran dua penyerang dan dua wingback Inter jarang terjadi. Sangat jarang Dumfries dan Di Marco bisa sejajar di depan seperti di laga-laga lainnya. Tapi di sisi lain ini membuat kadang ada ruang yang muncul di pertahanan Atlanta. Misalnya di gol ketiga, saat Lautaro dan Lukaku mundur ke tengah, dua bek tengah mengikutinya, sehingga ada ruang di pertahanan. Itu pun disadari Brozovic sehingga ia berinisiatif maju. Tapi yang jadi masalah saat Tolowi tidak lagi menjaga Lautaro yang kembali ke depan. Ia malah ikut mempressing Lukaku, sehingga kini ruang di pertahanan dieksploitasi Brozovic dan Lautaro. Inilah penyebab kenapa bisa ada dua pemain leluasa lari ke kotak penalti. Inter sendiri bertahan dengan 5 bek dan terapkan formula 4-1 sama seperti Atlanta. Tapi bedanya pressing yang diterapkan tidak seagresif Atlanta, sehingga situasi di belakang tetap 4 bek tidak pernah jadi 3 atau 2. Ini yang buat pertahanan Inter lebih baik meski pakai pola yang sama. Lalu Atlanta sendiri menyerang dengan mengeksploitasi lebar lapangan. Mereka bisa dikatakan gunakan double winger saat menyerang. Sebab Ederson yang posisinya gelandang saat menyerang main lebih melebar ke sisi kiri, sehingga hanya Derun yang disisakan di tengah. Maka ada 6 pemain yang melebar di pertahanan Inter. Pola ini sebenarnya sudah sangat baik, hanya saja terbentur disiplinnya pertahanan Inter. Dari semua proses gol Inter ada satu kesamaan, yaitu Lukaku mampu tunaikan tugasnya sebagai target man. Di semua gol, Lukaku mampu menahan bek dan menahan bola lalu mengumpankan bola ke pemain lain. Kontribusinya sangat besar dan ia mampu jalankan fungsinya sebagai seorang target man to land. Itu saja pembahasan di video ini. Sampai jumpa lagi di video yang lain.